Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kafa Hidar Ali dari kelas PGMI 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ulangan tengah semester saya. Baik, langsung saja. Untuk nomor 1 pertanyaannya, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah? Menurut saya, ada 3 karakteristik yang penting bagi pendidik untuk dipahami agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga dapat berjalan secara optimal. Yang pertama yaitu kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Oleh karena itu, guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar siswa melalui berbagai cara seperti observasi, kuesioner, dan wawancara. Setelah karakteristik siswa teridentifikasi, guru dapat menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran yang lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan siswa, sehingga siswa dapat belajar secara efektif dan meraih hasil belajar yang maksimal. Demikian jawaban nomor 1 dari saya. Selanjutnya untuk nomor 2 pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya ke dalam kurikulum? Menurut saya, baik sebelumnya saya akan membahas mengenai apa pengertian dari pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk memecahkan masalah yang relevan dengan dunia nyata melalui proyek atau tugas yang mereka kerjakan dalam kelompok. Selanjutnya, dalam penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek ke dalam kurikulum juga terdapat beberapa tantangan. Salah satunya adalah penentuan topik proyek yang relevan dan menarik. Karena topik proyek yang kurang menarik dapat membuat siswa kehilangan motivasi untuk belajar dan berpartisipasi dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik, agar seorang guru dapat mengintegrasikannya ke dalam kurikulum, perlu untuk kreatif dalam menentukan topik yang relevan dan menarik. Demikian jawaban nomor 2 dari saya. Selanjutnya nomor 3 yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Menurut saya, pada era digitalisasi saat ini, hampir semua akses informasi dan materi dapat ditemukan di dunia maya, baik mengakses sebuah laman maupun aplikasi. Kemendikbudristek sangat menyadari kebutuhan saat ini karena dengan memanfaatkan teknologi dapat menjangkau serta distribusi kebijakan lebih luas, serta optimalisasi implementasi kurikulum merdeka melalui proses pembelajaran berdiferensiasi. Demikian jawaban saya yang nomor 3. Untuk pertanyaan selanjutnya nomor 4 yaitu mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Jawaban saya yaitu evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum sebagai pemberi informasi dan umpan balik kepada pengambil keputusan pendidikan tentang tingkah kesehatan pendidikan atau educational health di sekolah. Evaluasi berperan penting dalam pengembangan kurikulum karena evaluasi bisa memberikan indikator tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Contoh konkretnya yaitu yang pertama, melaksanakan pelatihan peningkatan pemahaman KTSP. Yang kedua, pembuatan kurikulum di sekolah
Yang ketiga, pembuatan silabus oleh MGMP sekolah. Yang keempat, pembuatan RPP oleh MGMP sekolah. Demikian jawaban saya yang nomor 4. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang nomor 5. Jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Baik, langsung saja jawaban saya yaitu menurut saya sebelumnya saya akan membahas mengenai penilaian pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Jadi menurut saya penilaian pembelajaran yang efektif yaitu penilaian yang tidak terlalu kaku dan tidak mempersulit peserta didik. Dalam artian, guru memberikan penilaian kepada siswa. Contoh penilaian akademik ya. Seorang anak bisa dikatakan lulus jika nilai akademiknya bagus. Tetapi menurut saya hal tersebut kurang efektif. Menindaklanjuti di era saat ini bahwa pendidikan tidak dituntut hanya untuk bidang keilmuan saja, tetapi juga dari segi moralnya. Oleh karena itu, standarisasi kelulusan siswa itu alangkah baiknya tidak dilihat dari nilai akademiknya saja, tetapi juga dari nilai moralnya, seperti sikap, kehadiran, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.